Shalom, selamat siang untuk semua pendengar, semua yang menyaksikan video ini atau tayangan ini. Saya mau menyampaikan seruan gembala. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta R.B. Rory sebagai Ketua Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Juga selaku Gembala Sidang dari GSJA Ebenezer Ministries Jakarta. Kami mau menyampaikan sesuatu kronologis dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 malam mulai jam 20 sampai tanggal 9 jam 11.30 di bulan Oktober 2020 ini. Saya mau menyampaikan sesuatu untuk meluruskan beberapa persepsi yang kami dengar bahwa berita-berita ini saya ingin menyampaikan suatu kebenaran historis atau peristiwa yang terjadi sehubungan dengan apa yang melanda gereja kami dan sekretariat dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Awalnya pada tanggal 8 hari Kamis itu ada demonstrasi dari mahasiswa untuk menolak undang-undang Cipta Kerja yang sudah diketok melalui DPR. Kemudian reaksi daripada mereka yang menolak, khususnya buruh dan mahasiswa yang menolak dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini. Kemudian mereka mengadakan demonstrasi. Ketika mengadakan demonstrasi, saya mau menyampaikan to the point sehubungan dengan apa yang melanda gereja dan sekretariat kami. Berawal dari para pendemo membakar halte darurat yang ada di Simpang 5 Senen. Kemudian halte itu berada persis di depan dari bioskop Grand Theater Senen yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian halte itu berdempetan dengan gedung bioskop. Ketika halte ini dibakar, kemudian terbakar pula gedung bioskop. Gedung bioskop kemudian semua yang ada di situ terbakar di bagian bawah. Kemudian imbasnya ke 8 ruko yang ada di kompleks Ruko Maya Indah. Kompleks Ruko Maya Indah ini persis berdempetan di belakang dari gedung bioskop ini. Ketika itu terbakar, kemudian imbasnya kena ke gedung-gedung atau ruko-ruko yang ada di kompleks Maya Indah. Kemudian sekretariat kami kena dan terbakar, juga gereja Graha GSJA Ebenezer juga turut serta terbakar. Kemudian ketika itu terbakar semuanya pada hari berikutnya, tanggal 9, kami cek lokasi. Ketika saya tiba di sana, gubernur barusan selesai datang mengunjungi TKP, lokasi di mana sekretariat dan geraha kami, Geraha Ebenezer itu juga berada. Dan pada waktu itu, Ketua Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia Pusat atau Nasional, Pendeta Dr. Roni Mandang MTH, juga sempat berdialog dengan gubernur. Kemudian beliau juga mengecek, tetapi nak sampai ke atas cuma lantai dasar saja melihat keadaan dan situasi TKP kejadian imbas dari kejadian kebakaran ini. Dan kami prihatin, sungguh sangat prihatin. Oleh karena perjuangan kami untuk mendirikan tempat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Gereja kami berjuang, dari seluruh umat kami berjuang, kemudian kami
membangun, merenovasi tempat ini, khususnya tempat sekretariat dan juga tempat ibadah dari gereja kami. Secara manusiawi kami sedih dan kami betul-betul terpukul ketika melihat keadaan seperti ini. Tetapi kami percaya bahwa ini seizin Tuhan terjadi dan kami sama-sama mengalami. Itulah sebabnya saya menghimbau seluruh sidang jemaat supaya akan tahu persis kronologis agar tidak bias kemana-mana. Oleh karena ada yang bilang bahwa objek pembakaran itu adalah kantor sekretariat PGLI dan GSJA Ebenezer. Itu salah besar dan bukan seperti itu. Kronologisnya seperti apa yang saya katakan tadi, itu berawal dari halte, kemudian merembet ke bioskop, bioskop kemudian merembet ke 8 ruko di kompleks Ruko Maya Indah itu, termasuk gereja kami dan sekretariat kami. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa kami sedih dan amat sedih. Kami menolak seluruh kekerasan, seluruh aksi-aksi kekerasan, kami menolak. Kalaupun toh mau menyampaikan aspirasinya, disampaikan secara baik dan bijaksana. Tidak seperti itu. Tidak dengan cara-cara kekerasan. Itulah sebabnya kami kena imbasnya. Dan kami sungguh-sungguh merasa dampak dan imbas daripada apa yang terjadi di gereja kami dan sekretariat kami. Saya menghimbau seluruh gereja-gereja di bawah naungan dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia DKI Jakarta untuk kita tenang, untuk kita menatap ke atas, melihat Tuhan akan menolong. Dan kami memintakan agar pemerintah DKI Jakarta juga akan turun tangan melihat, oleh karena ini kantor dari kurang lebih 87 gereja, sinode gereja yang ada di DKI Jakarta itu yang dinaungi oleh Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Kemudian umat kami yang sekian banyaknya, oleh karena kami terdiri dari beberapa satelit dan cabang, kalau dikumpul bisa kurang lebih 250 sampai 300 termasuk anak-anak, umat kami kena imbasnya. Nah, itulah sebabnya kami sedih dan kami sekali lagi merasa terpukul ketika melihat kenyataan ini. Tetapi sebagai abdi Allah, sebagai rohaniawan, saya mau menghimbau agar kita tenang, kita serahkan kepada para penegak hukum, pemerintah untuk memproses ini sampai setuntas-tuntasnya. Dan juga melalui ini kami mau menyampaikan kepada pemerintah untuk membuka hati bagi kami butuh tempat ibadah sesudah PSBB ini, kami butuh tempat ibadah untuk kami bisa mengadakan aktivitas kami beribadah. Oleh karena sesudah PSBB ini akan tidak diperpanjang lagi. Seandainya tidak diperpanjang lagi, kami tidak tahu kami mau beribadah di mana. Nah, itulah sebabnya kami menghimbau agar ada uluran tangan dari pemerintah untuk kami menyediakan tempat kami beribadah dan kantor kegiatan dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Kami mendukung pemerintah. Kami memberikan apresiasi kepada gubernur yang langsung datang ke TKP, melihat langsung, oleh karena beliau begitu concern dan begitu penuh perhatian kepada masyarakat termasuk kami, dan kami memberikan apresiasi dan menghargai Bapak Gubernur datang mengecek lokasi kejadian di mana sekretariat dan gereja kami. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Kabbankes Bangpol, Pak Dr. Andes Taufan Bakri, yang ketika itu mendengar, kemudian beliau mengutus stafnya mengecek langsung dan melihat langsung kejadian apa yang dialami oleh kami, termasuk masyarakat yang ada di kompleks Ruko Maya Indah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat, Koramil Jakarta Pusat, kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada RW
Pak Lejar, RW 2, dari kompleks di mana kami berada, kami juga sangat menghargai. Dan seluruh petugas-petugas damkar, semua yang sudah bekerja keras sehingga dapat api itu dipadamkan. Dan kami sungguh memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang mendukung kami di sana. Oleh karena masyarakat sudah begitu aware, begitu welcome terhadap kami. Dan itulah sebabnya kami menyampaikan terima kasih. Teman-teman yang ada di Ruko Maya Indah, kita harus mesti tegar, bersabar. Kita percaya bahwa tentu ada maksud Tuhan untuk semua yang terjadi bagi kita semuanya. Demikianlah himbauan saya, penyampaian saya, dan seruan saya. Lebih khusus saya menyampaikan kepada seluruh jemaat. Seluruh jemaat tenang, semua terus dalam sikap berdoa, menantikan Tuhan beracara. Dan kita berdoa buat pemerintah, agar pemerintah ini akan segera mengapresiasi, segera melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini saja yang kami sampaikan. Doa kami semoga Tuhan akan memberkati kita semuanya. Shalom.